Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 kali ini ingin membahas tentang pengantar dan elemen dasar audit kepatuhan. Yang akan disampaikan oleh saya, Emma Aulia Erwanti, NIM 160, dan dua teman saya ada Krisnanda dan Kurniasih. Langsung saja ke materinya yang akan disampaikan oleh saya. Saya akan membahas tentang audit dalam konteks sektor publik. Dalam audit sektor publik ini ada sebuah pengertian tentang audit kepatuhan. Nah, pengertian audit kepatuhan itu adalah sebuah penilaian independen tentang apakah suatu subjek yang diberikan itu sesuai dengan standar yang berlaku. Tujuan audit kepatuhan ini untuk mengungkapkan penyimpangan dari standar yang diterima dari pelanggaran prinsip legalitas, efisiensi, dan efektivitas dan pengelolaan keuangan secara cukup dini untuk memungkinkan mengambil tindakan korektif dalam kasus individu untuk membuat mereka yang bertanggung jawab itu menjadi lebih bertanggung jawab untuk mendapatkan kompensasi atau mengambil langkah-langkah untuk mencegah melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, tanggung jawab badan sektoral publik atau pejabat yang ditunjuk untuk transparan tentang tindakan mereka dan bertanggung jawab kepada warga atas dana yang mereka digunakan. Dalam hal ini, audit kepatuhan memiliki peran yang penting dalam prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik benar-benar terpenuhi. Audit kepatuhan mendorong transparansi dengan membentuk laporan yang dapat diandalkan mengenai dana publik, apakah telah digunakan sesuai dengan otoritas. Yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu ada elemen audit sektor publik. Di dalam elemen audit sektor publik ini disebutkan di dalam ISSAI 100 menjelaskan elemen audit sektor publik memiliki elemen dasar yang sama, yaitu ada auditor, pihak yang bertanggung jawab, pengguna yang dituju, yaitu 3 pihak, kriteria untuk menilai subjek, dan informasi subjek yang dihasilkan. Audit sektor publik dikategorikan sebagai 2 jenis perikatan audit, yaitu perikatan pengesahan dan penugasan pelaporan langsung yang akan dibahas di bab selanjutnya. Di dalam elemen atau unsur audit kepatuhan itu ada otoritas dan kriteria, ada subjek, ada 3 pihak, dan ada jaminan. Yang pertama itu tadi ada otoritas dan kriteria. Otoritas adalah tindakan atau resolusi yang relevan dari badan legislatif atau instrumen hukum lainnya. Arahan dan pedoman yang dikeluarkan oleh badan sektor publik dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang yang diharapkan dapat dipatuhi oleh entitas yang diaudit. Otoritas dapat mencakup undang-undang, kebijakan, aturan regulasi. Misalnya itu di dalam pemerintah memiliki undang-undang untuk memberikan dukungan pendapatan kepada individu yang memenuhi persyaratan kelayakan tertentu. Undang-undang ini berfungsi sebagai otoritas untuk audit kepatuhan program mendukung pendapatan. Nah, itu contoh dari otoritas. Bagaimana kita menggambarkan otoritas itu? Otoritas itu seperti sebuah hukum atau kebijakan gitu yang dibuat landasan buat pemerintah itu melakukan apa yang dilakukan itu harus sesuai dengan otoritas. Nah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya elemen yang kedua itu ada subjek. Subjek ini mengacu pada informasi, kondisi atau kegiatan yang diukur atau dievaluasi terhadap kriteria. Bisa berupa aktivitas, transaksi keuangan, atau informasi. Misal dalam konteks program dukungan pendapatan, seperti contoh-contoh di atas yang kita gunakan di dalam otoritas, kita juga akan menggunakan contoh program dukungan pendapatan di dalam subjek ini. Nah, subjeknya itu bisa yang pertama itu ada
kegiatan yang merupakan program pendukung pendapatan aktual itu sendiri, dan operasinya. Lalu yang kedua itu bisa jadi ada subjek transaksi keuangan program. Lalu yang ketiga itu ada subjek informasi. Nah, di dalam subjek informasi ini bisa diambil dari laporan keuangan atau laporan tahunan. Nah, seperti itu kita menggambarkan subjek itu seperti apa sih. Nah, gitu. Yang selanjutnya, yang keempat itu dari elemen, itu yang keempat ada 3 pihak. Nah, audit kepatuhan ini didasarkan pada hubungan 3 pihak, di mana auditor bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menyatakan kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan tingkat kepercayaan pengguna yang dituju. Lalu, di dalam audit kepatuhan itu memiliki yang pertama, pihak yang bertanggung jawab. Di dalam pihak yang bertanggung jawab ini biasanya lembaga pemerintah yang mendapatkan dana untuk kegiatan tertentu. Lalu yang kedua itu ada pengguna yang dituju. Itu biasanya parlemen atau lembaga legislatif yang mengalokasikan dana ke lembaga pemerintah dan mengharapkan dana akan digunakan sesuai otoritas terkait dan pertimbangan kepatutan yang sesuai. Di dalam piramida yang terdapat di elemen pihak ketiga tersebut ada legislatif, pemerintah, dan SAI. Ketiganya ini saling berkaitan, di mana legislatif yang memberikan dana ke pemerintah, kemudian pemerintah menggunakan dana tersebut. Setelah dana digunakan, kemudian ada auditor yang terdapat unsur-unsur dalam mengauditnya untuk memeriksa apakah dana yang digunakan itu sesuai dengan otoritas atau tidak. Kemudian hasil auditor itu dapat digunakan oleh legislator untuk membuat keputusan. Lalu yang selanjutnya, elemen yang keempat itu ada jaminan atau assurance. Pengguna yang dituju ingin yakin tentang keandalan dan relevansi informasi yang diberikan untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, audit harus memberikan informasi kepada pengguna berdasarkan bukti yang cukup dan tepat. Dengan demikian, auditor itu perlu melakukan prosedur untuk mengurangi atau mengelola resiko mencapai kesimpulan yang tidak tepat dan memberikan informasi yang kredibel kepada pengguna yang dituju, sehingga penggunaan yang dituju dapat membantu keputusan yang tepat dan keputusan yang tidak salah. Yang selanjutnya, saya akan membahas tentang apa yang dicari auditor dalam audit yang berbeda. SAI biasanya melakukan 3 jenis audit, yaitu audit keuangan, audit kepatuhan, dan audit kinerja. Penting sekali untuk memahami audit keuangan dan audit kinerja dan bagaimana perbedaannya dengan audit kepatuhan dan apa yang khususnya dicari audit dalam audit yang berbeda ini. Yang pertama itu ada audit keuangan. Audit keuangan itu menentukan apakah informasi keuangan sesuai entitas disajikan sesuai laporan dan kerangka peraturan yang berlaku. Saat melakukan audit keuangan itu, auditor itu mencari kesalahan penyajian dan kesalahan yang dapat berdampak material terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Yang selanjutnya, yang kedua itu ada audit kinerja. Audit kinerja adalah pemeriksaan independen, objektif, dan andal tentang apakah usaha, sistem operasi, program, kegiatan, atau organisasi pemerintah itu beroperasi sesuai dengan prinsip ekonomi, efisien, dan efektivitas. Misal itu, apakah pemerintah mampu memberikan hasil dan dampak yang diinginkan. Nah, seperti itu tentang audit kinerja. Lalu yang selanjutnya yang ketiga itu ada audit kepatuhan. Audit kepatuhan adalah penilaian independen terhadap apakah pokok bahasan tertentu itu sesuai dengan otoritas yang berlaku yang diidentifikasi sebagai kriteria. Hal ini dilakukan dengan menilai apakah aktivitas transaksi keuangan dan informasi di dalam semua hal material itu sesuai dengan otoritas yang mengatur entitas yang diaudit. Di dalam cara berbeda untuk melakukan audit kepatuhan itu, dalam praktiknya SAI melakukan audit
tahunan yang mencakup berbagai jenis audit atau sebagai kombinasi dari audit keuangan, kepatuhan, dan kinerja. Dengan demikian, audit kepatuhan dapat digabungkan dengan audit keuangan dan kinerja sesuai yang dinyatakan ISSAI 100. Cara pertama, audit kepatuhan sebagai aktivitas yang berdiri sendiri. Beberapa SAI melakukan audit kepatuhan sebagai perikatan mandiri, artinya audit kepatuhan dilakukan sendiri dan tidak dilakukan bersamaan dengan audit keuangan atau audit kinerja. ISAI menetapkan bahwa audit kepatuhan yang dilakukan secara terpisah dari audit keuangan dan kinerja dapat dilaksanakan secara teratur atau secara khusus sebagai audit yang berbeda dan ditetapkan dengan jelas, masing-masing yang berkaitan dengan pokok bahasan atau subjek yang spesifik. Kemudian ada cara berbeda untuk melakukan audit kepatuhan. Yang pertama ada audit kepatuhan sebagai aktivitas yang berdiri sendiri. Beberapa SAI melakukan audit kepatuhan sebagai perikatan mandiri, artinya audit kepatuhan dilakukan sendiri dan tidak dilakukan bersamaan dengan audit keuangan atau audit kinerja. Dan selanjutnya, presentasi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniasi Septriana Dewi, NIM 7214182339, melanjutkan pemaparan dari teman saya yaitu Emma. Yang kedua yaitu ada audit kepatuhan digabungkan dengan jenis audit lainnya. Nah, dalam audit kepatuhan itu sendiri dapat dilakukan tidak hanya secara terpisah, namun juga dapat dilakukan dengan dikombinasikan dengan jenis audit lainnya. Misalnya, audit kepatuhan dapat dilakukan bersamaan dengan audit atas laporan keuangan atau audit kinerja. Nah, yang pertama itu ada audit kepatuhan dalam hubungannya itu dengan audit atas laporan keuangan. Nah, di sini tuh banyak SAI yang mengikuti praktik menggabungkan si audit mereka atas laporan keuangan dengan memberikan jaminan atas masalah kepatuhan dalam satu proses audit. Nah, di sini itu menggabungkan audit kepatuhan dengan audit keuangan itu memungkinkan si auditor untuk memperoleh keyakinan tidak hanya tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saja material, tetapi juga untuk memperoleh keyakinan tentang apakah aktivitas, transaksi keuangan, dan informasi itu mematuhi dalam semua hal material di segala otoritas. Yang kedua itu ada audit kepatuhan dikombinasikan dengan audit kinerja. Nah, dalam audit gabungan ini, si auditor itu harus menggunakan pertimbangan profesional mereka dalam memutuskan apakah kinerja dalam kepatuhan merupakan fokus utama audit dan menentukan ruang lingkup dan serta kriteria audit yang sesuai itu sendiri atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa perbedaan antara audit kinerja dengan audit kepatuhan. Yang pertama, dalam audit kinerja, ketidakpatuhan itu dapat menjadi sebuah penyebab atau penjelasan atau konsekuensi dari sebuah keadaan atau aktivitas yang tunduk pada audit kinerja. Sedangkan dalam audit kepatuhan, auditor itu menilai sejauh mana sih entitas yang diaudit itu mengikuti aturan, hukum, regulasi, terus kemudian kebijakan atau ketentuan-ketentuan yang disepakati yang mengatur entitas sektor publik tersebut, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu dalam audit kinerja, auditor itu melihat si entitas ini yang diaudit ini itu beroperasi secara ekonomis, efisien, atau efektif atau enggak sih, seperti itu. Sedangkan kalau dalam audit kepatuhan itu sendiri, auditor itu mencari contoh ketidakpatuhan dengan otoritas terkait yang dapat berdampak material pada entitas yang diaudit untuk mencapai tujuannya si entitas tersebut. Terus next kita akan bahas tentang bagaimana sih
ISSAI itu membantu perilaku audit kepatuhan. Nah, di definisinya sendiri itu, ISSAI tentang audit kepatuhan adalah sebuah prinsip, standar, dan pedoman luas yang memberikan kerangka acuan umum untuk SAI dan memfasilitasi konvergensi ke arah profesional umum dan praktik audit kepatuhan. Nah, yang pertama adalah sebagai dasar pengembangan standar. Beberapa SAI mungkin melakukan audit sesuai dengan mandat mereka, tetapi mereka mungkin juga tidak memiliki kerangka kerja untuk mendukung pekerjaan mereka. Nah, di sini SAI ini dapat membantu ISSAI untuk dan membantunya untuk mengembangkan standar serta pedoman yang sesuai untuk kepatuhan audit kepatuhan tersebut. Nah, di sini itu pun penting bagi SAI untuk mencatat bahwa referensi hanya boleh dibuat untuk prinsip dasar audit kepatuhan dalam laporan audit jika standar yang mereka gunakan atau mereka kembangkan itu sepenuhnya telah mematuhi semua prinsip audit kepatuhan yang relevan, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada sebagai dasar penerapan standar nasional yang konsisten. Nah, di sini SAI itu dapat menganalisis praktik yang terkait dengan ISSAI. Kemudian dia juga bisa mengidentifikasi kesenjangan, terus dia memodifikasi kerangka kerja audit tata kelola mereka untuk menyesuaikan keadaan khusus mereka dalam ISSAI. Nah, seiring berjalannya waktu, SAI dapat terus meningkatkan kerangka kerja audit nasionalnya agar pada akhirnya dia dapat memenuhi atau mematuhi ISSAI dalam jangka yang panjang, seperti itu. Nah, yang ketiga nih, ada sebagai dasar untuk mengadopsi proses audit kepatuhan sebagai standar otoritatif. Nah, pilihan lain untuk SAI dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi ISSAI pada pedoman audit kepatuhan sebagai kerangka kerja audit tata mereka. Nah, tapi di beberapa lingkungan SAI mungkin hal ini tidak bisa dilakukan karena struktur administratif atau undang-undang atau peraturan yang tidak mendukung ke arah ini. Tapi juga tidak dipungkiri juga kalau SAI ini mungkin memiliki pendekatan yang berbeda untuk mencapai prinsip-prinsip ini, dan pendekatan ini dapat dimasukkan ke dalam kebijakan atau manual SAI tersebut. Next, kita lanjut ke prinsip-prinsip audit kepatuhan. Nah, di dalam ISSAI 400 itu menjelaskan mengenai prinsip-prinsip audit kepatuhan. Nah, prinsip-prinsip ini tuh bersifat fundamental untuk pelaksanaan audit kepatuhan itu sendiri. Kenapa? Karena sifat audit itu kan adalah berulang dan kumulatif. Auditor harus mempertimbangkan prinsip-prinsip ini tuh sebelum dimulainya audit dan juga pada lebih dari satu titik proses audit. Nah, dari prinsip-prinsip audit kepatuhan itu sendiri ada yang pertama, satu, penilaian profesional dan skeptisisme. Nah, pertimbangan atau penilaian profesional ini tuh merupakan penerapan pelatihan, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan dalam konteks yang disediakan oleh standar audit, sehingga keputusan yang diinformasikan dapat dibuat tentang tindakan yang sesuai dengan kondisi audit tersebut. Nah, seperti pada gambar, si kompetensi dan attitude si auditor itu akan menjadi sebuah profesionalitas. Nah, dan kemudian ada sikap skeptisisme profesional itu sendiri. Di sini itu maksudnya dalam menjaga jarak profesional serta kewaspadaan dari si auditor untuk tidak
serta percaya saja dengan si klien atau entitas yang diaudit. Dari sini juga harus mempertanyakan mengenai kesesuaian serta kecukupan bukti selama proses audit. Nah, yang kedua itu ada kontrol kualitas. Di sini mengacu pada proses yang diterapkan di mana kualitas keseluruhan dari audit kepatuhan ditinjau untuk memastikan bahwa audit tersebut itu telah sesuai dengan standar yang mengatur standar yang berlaku maksud saya, dan bahwa laporan audit tersebut atau kesimpulan atau opini yang dikeluarkan itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga dari prinsip-prinsip audit kepatuhan itu ada manajemen dan keterampilan tim audit. Nah, di sini tim audit secara kolektif harus memiliki pengetahuan, terus keterampilan, serta keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan audit dengan sukses. Ini itu mencakup tentang pemahaman dan pengalaman praktis tentang jenis audit yang dilakukan, terus keakraban standar dan otoritas yang berlaku, pemahaman tentang operasi entitas, serta pengalaman dan kemampuan untuk mempertimbangkan keputusan yang profesional, seperti itu. Terus yang keempat ada risiko audit. Di sini risiko audit adalah risiko auditor bahwa laporan, kesimpulan, atau pendapat auditor itu mungkin nggak tepat atau tidak tepat. Nah, audit kepatuhan tuh harus dilakukan untuk mengurangi si resiko audit ini ke tingkat yang rendah yang dapat diterima dalam situasi audit tersebut. Nah, mungkin ada berbagai komponennya, yaitu komponen risiko yang dapat muncul yaitu risiko inheren, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Nah, yang kelima yaitu ada materialitas. Suatu masalah dapat dikatakan material apabila hal tersebut itu sampai mempengaruhi keputusan pengguna yang dituju. Misalnya nih, ketidakpatuhan terhadap syarat dan ketentuan proyek yang didanai oleh pendonor. Hal tersebut akan material atau bersifat material apabila ketidakpatuhan tersebut itu sampai membuat si donor itu menghentikan pendanaan proyek, atau juga bisa membuat si donor itu sampai membuat kontrol yang ketat sebagai syarat untuk pendanaan selanjutnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada dokumentasi dan komunikasi. Dokumentasi audit yang memadai penting dalam semua langkah audit kepatuhan. Hal ini untuk memastikan bahwa semua langkah yang diambil dan keputusan yang diambil selama audit dibenarkan dan didokumentasikan dengan benar, sehingga jika auditor berpengalaman yang tidak memiliki pengetahuan atau hubungan sebelumnya dengan tinjauan audit sebelumnya, dokumentasi audit akan dapat memahami audit yang dilakukan. Nah, komunikasi terjadi di semua tahapan audit sebelum audit dimulai, selama perencanaan awal, selama pengumpulan dan evaluasi bukti, dan pada fase pelaporan. Komunikasi harus mencakup memperoleh informasi yang relevan dengan audit dan menyediakan observasi dan temuan tepat waktu kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola selama perikatan. Nah, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Krisnanda. Terima kasih. Saya Krisnanda Novel, NIM 7211414232. Saya akan menjelaskan tentang proses audit kepatuhan. Yang pertama ada awal pertimbangan, yaitu menentukan ruang lingkup audit kepatuhan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip dengan signifikan etis, misalnya independensi dan objektivitas. Lalu kemudian ada perencanaan audit, yaitu menentukan elemen audit, identifikasi materi pelajaran dan kriteria, serta memahami entitas dan ruang lingkup. Lalu kemudian ada yang namanya melakukan audit dan mengumpulkan bukti, yaitu mempertimbangkan ketidakpatuhan
yang mungkin mengindikasikan dugaan tindakan melanggar hukum. Lalu kemudian ada langkah lagi yang bernama mengevaluasi bukti dan membentuk kesimpulan, yaitu mengumpulkan bukti melalui berbagai cara, lalu memperbarui perencanaan dan penilaian risiko, mengevaluasi apa yang diperoleh, yaitu bukti yang cukup dan tepat, mempertimbangkan materialitas untuk tujuan pelaporan. Lalu yang terakhir ada proses yang bernama pelaporan, yaitu menyiapkan laporan serta merekomendasikan dan tanggapan dari entitas yang sesuai